tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Setiap tangan terangkat kita katakan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya menyapa sekali lagi shalom. Shalom. Selamat Paskah, Yesus bangkit. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang bersama-sama beribadah di rumah Tuhan dalam ibadah gabungan Paskah GMI Damai Sejahtera. Kebangkitannya membawa pengharapan baru, kehidupan baru, dan tujuan baru bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tema ibadah kita hari ini adalah dibangkitkan untuk hidup baru dan diutus. Seperti para murid yang menerima damai sejahtera dan pengutusan dari Tuhan. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya dan menjadi saksi bagi dunia. Mari kita tidak hanya bersuka cita atas kebangkitan Yesus, tetapi kita juga membuka hati kita untuk mengalami pembaharuan hidup dan siap diutus melakukan kehendak-Nya. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami ucapkan selamat datang. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Kita mengambil sikap saat teduh. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau puji. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari dengan sama-sama kita katakan, mulia sembah Raja.
Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus saja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Benar Tuhan, bawalah nama Tuhan yang pantas kami muliakan. Nama Tuhan yang layak untuk kami agungkan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan yang boleh kami rasakan. Kami merendahkan diri, datang membawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian ini. Mulia sembah Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam sikap berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita siapkan hati kita. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari memuji Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Musik memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub
dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Allah bangkit bagi kita. Mari kita bersolak dan bernyanyi. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat, sekali lagi Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat belakang duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita percaya sukacita Paskah ada di tengah-tengah kita, ada amin. Amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit untuk setiap kita. Haleluya. Hari ini pun kita akan bersama-sama dilawat dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan lewat hambanya Pendeta Tommy Dixon Raga. Saya mengundang kita semua untuk kita boleh siapkan hati kita. Katakan, Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kami. Biarkan kami berikan pujian kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk kita boleh pandang kemuliaan Tuhan. Karena sungguh Dia adalah pribadi yang agung. Dialah pemilik hidup kita. Mari bersama katakan, ku pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tiada satu pun yang luput dari karya kasih
hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Katakan kami mau sujud Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, sungguh tiada satu pun yang luput dari hadirat kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, begitulah karya-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bukan sekadar untuk merayakan, tapi memakna dan juga mau berkarya untuk-Mu. Kami ada karena Engkau, bahkan lewat pastor internasional dan dunia, Bapak John Wesley, kami sampai saat ini bersama-sama dengan Engkau, membangun kerajaan-Mu di dunia, melayani Engkau dan melayani umat-Mu. Dan firman-Mu sebagai perayaan rohani kami pada hari ini tidak akan berlalu sia-sia. Bukan hanya sekadar mengisi acara ibadah kami, tapi mengisi hati kami, hidup kami, dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga ketika Engkau datang menjemput kami tegak berdiri dan bersimpuh menerima penghargaan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Ada dalam hati kami, bertumbuh subur, berbuah, dan dinikmati banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk firman-Mu. Amin. Saya persilakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan, selalu ada kebenaran. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, dua-duanya, dan Ibu, serta majelis dan juga sahabat-sahabat yang lain. Memang lama kita tidak bertemu, walaupun sudah pernah beberapa kali di tempat Boksu Simon, anugerah ya Pak ya. Kemudian juga pernah di Jakarta Pusat. Salam khusus dari Ibu Lestari Tobing yang pertama kali memperkenalkan saya kepada GMI, dan juga Pak Pendeta Saryanto. Saya berhutang budi rohani kepada beliau karena yayasan saya berdiri melayani GMI pertama kali di Sragen. Kemudian sekarang yang diberkati adalah GKJ, Gereja Kristen Jawa.
kemudian juga GBI, dan juga Gereja Injil Kristus Surabaya, GKIS, dan sebagainya di Sragen. Lewat yayasan kami tetap melayani, membawa mission trip, dan nanti bulan 5 akan KKR di Sragen khusus untuk anak muda. Karena anak muda sekarang ini telah banyak yang terkorbankan oleh dunia, terutama untuk miras dan narkoba. Terima kasih banyak, itu yang bisa saya sampaikan, takut lupa nanti. Saya pikir perlu perkenalan sedikit, nama saya Tommy Dixon Raga. Tidak ada olahraganya ya, raga saja. Saya Timor, asli NTT. Karena kebanyakan orang Indonesia kalau bilang Timor dipikir orang tim-tim. Saya nggak perlu paspor, saya masih NTT. Cuma lama di Surabaya 12 tahun, jadi bisa bahasa Jawa sedikit. Bapak Ibu Saudara, kita akan menjelaskan dan mendengarkan serta memaknai. Dan saya harapkan kita ingat bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar tapi juga pelaku. Firman itu bermata dua, seperti pedang itu untuk saya dan untuk saudara. Jadi kalau saudara lihat hidup saya, lihat pelayanan saya tidak sesuai, jangan diundang. Karena harus jadi teladan, ya. Nah, saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara dan saya resapi, pikirkan, dan saya harapkan pintu di sana akan dikunci oleh Tuhan Yesus sebelum kita berkeputusan. Kebanyakan para pendeta hanya mengkhotbahkan saja dan kemudian pengutusannya lakukanlah firman Tuhan. Saya meminta saudara, jangan saudara aminkan kalau saudara tidak lakukan. Karena yang kita tipu adalah Tuhan. Nah, saya harap pintu di depan tidak dibuka kalau sebentar nanti pulang kita tidak ada keputusan apa-apa dengan firman Tuhan. Karena bagi saya firman Tuhan adalah di atas kita. Amin. Kita tidak hanya mendengarkan saja tapi menghormati Raja kita, ya, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang bangkit. Pada hari ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan dan mari kita membuka bagian kita pada hari ini. Dan kita baca dulu firman Tuhan yang bagian kita pada hari ini yaitu Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, perikopnya menyatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita perlu sampaikan dan dengarkan. Yang pertama adalah mengenai Paskah, yang kita harus tahu apa, walaupun itu adalah sebenarnya upacara dan perayaan Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Paskah bagi orang Kristen ada. Yang kedua adalah mengenai kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga mengenai pengutusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah Kristen itu ada, bukan tidak ada. Sehingga orang Yahudi menyatakan bahwa kita mengambil Paskah mereka, sebenarnya tidak. Karena kita memaknai dengan 1 Korintus pasal 5, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.
Paskah dalam bahasa Ibrani aslinya adalah pausah, dibaca aja tulisannya Pesah, artinya dilewatkan jauh dari mara bahaya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukan untuk memamerkan dirinya, adalah Elohim, Eloi, adalah bagian dari Elohim, Allah Tritunggal, atau juga merupakan Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kebangkitan pada saat kekristenan mula-mula dan terutama agama Helenis dianggap sebagai suatu legenda bohong yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa dan dewi yang akan membangkitkan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu kebangkitan Yesus merupakan satu fenomena dan juga pembicaraan yang tidak ada habisnya dan dianggap isapan jempol. Dan kaum perempuan harus berterima kasih karena yang menyaksikan kebangkitan Yesus yang pertama bukan kaum pria. Bapak-bapak marah dengan saya? Kita salaman di luar. Karena Lukas pasal 24 menyatakan itu. Bahwa yang menyaksikan kebangkitan Yesus adalah perempuan-perempuan. Dan juga perempuan-perempuan terutama 3 Maria. Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena yang menyertai Yesus dekat dengan penyaliban. Dan ini akan berhubungan dengan pengutusan. Lelaki-lelakinya yang murid-muridnya yang sudah mati duluan adalah Yudas Iskariot. Dan kalau ngomong Yudas, Bapak Ibu Saudara jangan bilang Yudas saja. Kadang-kadang suami istri kalau berantem, suaminya minta maaf, dia bilang air mata Yudas kamu ya. Yudas ada di Alkitab, saudara Yesus. Jadi harus jelas Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah menjual Yesus sebagai bukti rasul yang tidak menghargai panggilan Tuhan untuk keselamatan dan kepelayanan. Orang banyak berpikir bahwa Yudas punya andil menyalibkan Yesus dan keselamatan kita. Tidak. Dia punya motif tersendiri menjual dengan 30 keping perak. Petrus yang paling nomor 1 ingin berada dekat dengan Yesus. Iri hati dengan Yohanes murid terkasihnya. Juga lari meninggalkan Yesus. Bahkan ketika seorang perempuan dari Cengkareng menyatakan, kamu kan lewat logatnya kamu juga teman dia. Petrus berkata, sumpah pocong saya enggak kenal. Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Ayam berkokok berapa kali? 2. Oke. Jadi cepetan menyangkalnya ketimbang ayamnya ya. Nah, harusnya ayamnya dipotong mungkin ya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia lebih tidak menghargai Tuhan daripada hewan. Ya. Dan untuk kenangan di Pasar Baru ada gereja ayam. Ya di atas itu ya. Iya. Jadi orang kalau lihat situ lihat saya Petrus bukan ya. Yang nama Petrus jangan tersinggung. Amin. Ya saya cuma khotbah saja. Tapi perempuan-perempuan sejak Yesus disalib, Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena berada dekat Yesus. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Cuma 1 yang kembali. Beberapa pendeta menafsir bahwa Yohanes tidak lari. Tapi saya mempunyai bukti Alkitab. Semua domba artinya semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Kalau kita ada, kita lari gak waktu Yesus disalib Bapak Ibu? Santai aja, ini kan perayaan kan? Bapak Ibu, kalau GMI Damai Sejahtera waktu ngiring Yesus ditangkap semua ikut? Pak Pendeta Sumardi paling depan kali ya. Depan mimpin lari gitu ya. Apalagi saya kecil begini ya kan. Takut sama tentara Romawi. Yohanes kembali, satu-satunya murid yang menulis surat ini ya. Ini bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes anak Zebedeus, saudara dari Yakobus. Yang dibunuh Yakobusnya di Kisah 12, dia kembali dan mendapatkan berkat menjadi anak angkatnya Maria. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, saya 2 kali membawa karyawan-karyawati Kristiani karena saya sampai sekarang udah 14 tahun menjadi penasihat di Bank Indonesia untuk karyawan-karyawati Kristiani. Rumah Maria kecil sekali berada di bawah. Tapi karena banyak pengunjung, pagarnya dikunci. Sangat sederhana. Tapi yang mendapatkan berkat adalah Yohanes. Namun kebangkitan Tuhan Yesus bukan para rasul dahulu yang diberi kenyataan penglihatan kemuliaan itu. Perempuan-perempuan ini ingin mengafani Yesus lagi. Karena peraturan di dalam kremasi itu 3 hari setelahnya harus diganti dengan
rempah-rempah yang baru. Pemakaman di sana bukan seperti kita. Kecuali ada sekarang yang membeli kuburan mahal dekat dengan Bukit Zaitun. Karena dipikir Yesus datang dekat dengan mereka. Islam juga tidak mau kalah. Di depan Masjid Al-Aqsa mereka juga mendekatkan kuburan. Katanya Muhammad akan menjemput mereka dalam rapture atau pengangkatan. Tapi saya buka Al-Quran, gak ada pengangkatan itu. Buat kita aja kan pengangkatan rapture, amin. Ya terserahlah mereka mau diangkat kemana lah ya urusannya ya. Kita diangkat ke sorga. 1 Tesalonika pasal 4. Perempuan-perempuan ini ingin mengafani Yesus, menghargai dengan rempah-rempah yang baru. Tapi ketika mereka masuk seperti narasi kita tadi, apa yang terjadi? 2 malaikat menyatakan dia tidak ada. Dan saudara kalau lihat tinggal kain kafannya yang terlepas. Dan ini apapun yang terjadi pada Yesus, setiap perkataan, setiap kejadian pada Yesus memiliki makna. Artinya Yesus meninggalkan yang lama, yaitu pakaian yang lama, pakaian kematian. Dia bangkit dengan tubuh yang baru dan pakaian yang baru. Ini menunjukkan seperti kitab Roma menyatakan pada kita oleh Rasul Paulus, kamu telah mati bersama Kristus dan telah dibangkitkan bersama Kristus, maka hidupmu bagi Kristus. Jadi Yesus bangkit bukan pameran dia Allah dan Tuhan. Tapi ada makna yang jelas, meninggalkan kain kafannya yang lama, tubuhnya menjadi baru. Itu artinya Yesus datang dengan sesuatu yang baru bagi para murid. Itu sebabnya ketika kita baca, kalau saya dan saudara disakiti oleh para murid, saya nggak tahu pendeta-pendeta yang lain ya. Kalau kita pernah disakiti jemaat, begitu ketemu lagi dengan jemaatnya, mungkin kita akan berkata, bertobatlah kamu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tapi Yesus dihianati oleh Yudas Iskariot dan dijual. Petrus menyangkal, para murid lari meninggalkan. Namun di dalam Yohanes pasal 20 tadi Yesus tidak bilang begini, maju satu-satu, pertanggungjawabkan. Dan saya percaya Tuhan kita dengan lembut berkata, damai sejahtera bagimu. Kenapa kalimat ini? Yang dalam bahasa Yunani perjanjian baru eirene. Eirene itu ada 3 pengertian. Yang pertama damai itu artinya kita tidak punya masalah lagi sebelumnya. Yang kedua, ke depan saya mengampuni kamu untuk setiap masalahmu. Dan yang ketiga, ayo kita bersatu. Karena hanya orang yang damai sejahtera dapat bersatu. Kalau bersatu tapi tidak damai sejahtera, itu namanya persekutuan bohong. Perkumpulan, bukan gereja. Gereja yang benar adalah seperti pengakuan iman tadi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Kudus artinya istimewa. Hagios dari bahasa Yunani artinya suci, tersendiri, istimewa untuk Allah. Am artinya tidak membeda-bedakan orang. Persekutuan yang benar, Tuhan memulai dengan damai sejahtera bagimu. Dia tidak memulai dengan penyelesaian masalah. Bukan berarti masalahnya tidak ada. Para murid lari meninggalkan dia. Dan bahkan ketika bangkit, bukan murid-muridnya yang dulu tahu. Datang untuk mengafani dengan kain kafan baru dan kremasi rempah-rempah baru. Para perempuan ini yang datang duluan. Harusnya para rasul malu. Jemaatnya duluan yang datang. Dan Tuhan tidak memperhitungkan sebagai kesalahan. Bukan karena mereka tidak salah. Harusnya para murid yang sudah menerima berkat rohani, berkat jasmani, berkat teologi. Kuliah gratis 3,5 tahun. Makan minum ditanggung Yesus. Sebelum Yesus ditangkap dia bertanya, apakah selama kamu ikut saya, kamu ada kekurangan? Mereka menjawab, sesuatu pun tidak. Dinafkahi rohani jasmani oleh Yesus. Diberi kehidupan dan diangkat dari nelayan. Yang tidak berarti karena di Israel ada 3 yang tidak dianggap. Tidak boleh bersuara di pengadilan dan tidak boleh ikut pemilu. Yang pertama adalah pemungut cukai yang dibenci karena antek-anteknya Romawi. Yang kedua adalah orang kusta. Tidak boleh masuk persekutuan. Dan yang ketiga nelayan. Karena nelayan dianggap tidak bersekolah baik. Tuhan angkat mereka dari bawah. Yang cuma nyari ikan.
dan jual ikan dapat uang pulang. Tidak punya kedudukan yang baik di dalam masyarakat. Kaum marginal dianggapnya. Dari semua pekerja nelayan itu yang dianggap paling bawah. Masih mending pemungut cukai menjadi anak buahnya Romawi. Tapi mereka tidak datang duluan. Kaum perempuan duluan. Yesus disalib mereka dekat. 3 Maria. Dan Yesus ketika juga bangkit. 3 perempuan ini lari kepada para murid dan berkata, Tuhan sudah bangkit. Dan kalau baca kitab Lukas, Petrus masih ragu. Gambar tadi Petrus memang setelah perempuan. Tadi benar ya gambarnya ya, tadi benar narasinya. Kalau nggak benar saya benerin tuh. Kalau Petrus duluan nggak, Alkitabiahnya perempuan duluan. Sama dengan perempuan di sini. Amin. Yang diaminkan perempuan jangan laki-laki. Amin. Amin, oke ya. Amin tahu artinya? Iya dan benar. Jadi kalau nggak benar dosa ya. Oke, iya dan benar. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera ini Tuhan mau menyatakan, lupakan yang lalu, lupakan masalah kita yang lalu, lupakan kesalahanmu yang lalu, lupakan kekurangan dosamu yang lalu. Saya mau damai dengan kamu. Harusnya yang bilang damai itu para rasul kan? Karena mereka sudah lari meninggalkan Yesus. Tidak datang pertama pada saat kebangkitan. Tapi Tuhan kita ini walaupun pernah disiplin, karena dia maha adil, omni justisia. Tapi juga dia maha baik, omnivavora. Dia mengulurkan tangan dan memberkati mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Dan diulang 2 kali. Dalam hukum hermeneutik, kalimat yang diulang memiliki makna yang mendalam. Bahkan ada penambahan dalam ayat yang ke-21. Damai sejahtera bagi kamu. Kita damai, aman-aman. Selamat berpisah. Begitu Yesus bilang ya. Amin. Amin. Salah yang aminkan. Ini belum selesai kok. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi damai ini bukan dibawa untuk egoisme pribadi. Egoisme keluarga. Egoisme golongan. Bukan. Tapi damai sejahtera yang dikatakan 2 kali. Yang pertama dengan Yesus. Yang kedua dengan pelayanan. Karena itu di kalimat pertama dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-19, damai sejahtera bagi kamu. Stop di situ Yesus ngomong. Tapi begitu di ayat yang ke-21, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sebenarnya ada kata telah. Karena kalimat ini participle dalam bahasa Inggris. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa telah mengutus aku. Demikian juga sekarang aku akan mengutus kamu. Tema tadi sudah dibacakan. Apakah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kita diselamatkan untuk benda-benda pajangan? Benda-benda pameran? Benda-benda pengangguran? Tuhan tidak pernah bermaksud begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tidak pernah. Kita semua diselamatkan dengan darah yang sangat mahal. Tetelestai dalam kalimat bahasa Yunani sudah genap, sudah selesai. Kamu gak perlu nanggung dosa ke neraka. Yang perlu kamu pikirkan, kamu berbuat dosa kalau tidak bersama-sama dengan aku melayani. Banyak orang mungkin berpikir untuk menjadi pelayan, untuk menjadi melayani adalah harus menyerahkan diri kepada gereja. Hal itu tidak salah. Harus menjadi pendeta, hal itu tidak salah. Harus sekolah teologi, hal itu tidak salah. Tapi saya tanya, adakah ayat yang menyatakan bahwa kita punya kedudukan rohani, gelar rohani. Jadi pengurus rohani baru kita melayani? Setahu saya tidak. Karena Roma 6 ayat 8 menyatakan. Sebab kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Kalau tadi soal Paskah kita dilewatkan dari lautan api neraka kekal. Karena pengampunan segala dosa. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Maka yang kedua. Kata hamba ini tidak tepat dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa kita memang tidak bisa menjangkau gramatika tata bahasa. Alkitab luar biasa. Ditulis oleh 40 orang berbeda. Dari tingkat yang teratas sampai yang terbawah. Dan selama 1500 tahun dikumpulkan. Dan yang paling lama adalah kitab Mazmur. Dan paling panjang 150 pasal. Dan Daud yang menulis 74 pasal. Hampir 50%. 500 tahun dikumpulkan.
Tuhan memilih dua bahasa utama dunia waktu itu. Ibrani untuk perjanjian lama, Yunani untuk perjanjian baru. Latin itu adalah terjemahan yang diminta oleh Katolik. Karena itu sampai sekarang saudara-saudara kita Katolik memakai Alkitab bahasa Latin. Novum Testamenta itu adalah yang perjanjian baru. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan berkata kamu adalah hamba. Hamba itu kerjaannya apa? Melayani atau dilayani? Ya. Ini tuan rumah yang luar biasa ya. Kalau hambanya nyuruh-nyuruh dia ya. Saya pernah punya pembantu karena istri saya kerja di rumah sakit PGI Cikini. Menjadi wakil kepala kesejahteraan karyawan. Lalu ada seorang ibu Islam namanya Ibu Wati sampai sekarang masih aktif. Bahkan setiap minggu dia duluan daripada jemaat yang saya tangani untuk memberikan selamat hari Minggu. Aneh. Tapi di Injili gak mau, malah di rumah dia sembahyang terus. Nah dia bilang, Pak Pendeta, saya memang Islam tapi saya sangat menghargai orang Kristen. Iyalah kami hargai kalian kok. 5 kali sembahyang kami gak ribut. Bunyi kenceng kami diam aja. Disuruh sahur kita gak sahur, terima aja. Ya kan, orang Kristen paling baik. Amin. Ya paling baik orang Kristen, diapain aja diam ya. Nah, saudara-saudara, dia berkata begini. Kenapa ya orang Kristen itu kok selalu kok kayak ngomong hamba-hamba. Sebenarnya bukan hamba. Kata yang digunakan dalam bahasa asli Alkitab adalah doulos. Doulos itu slave, budak. Budak itu dibeli, bukan dibayar. Beda. Pembantu rumah tangga jangan dijadikan budak. Nah budak belian itu seperti Yusuf. Si A yang membeli makanya dia berhak sebelum dijual kembali. Itu sebabnya banyak orang berkata bahwa Yusuf ini luar biasa. Ketika istri Potifar ingin bercinta dengan dia, kenapa dia lari? Ya, saya nggak tahu. Kalau kita sekarang mungkin lari mendekat apa lari menjauh ya Pak ya. Ya, tapi nggak usah dipikirin. Yusuf lari. Kenapa? Dia tidak bertahan di situ. Karena seorang budak harus melayani tuannya. Saudara perlu tahu itu. Karena itu untuk amannya dia lari meninggalkan istri Potifar. Budak belian. Kita nih budak belian. Roma 6 ayat 8. Kata hamba tadi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadi budak kebenaran. Budak kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu perlu kita memberikan pada diri kita motivasi. Aku bukan hamba yang dibayar. Betul pendeta, betul pelayan, perlu hidup, perlu uang. Yesus saja perlu uang. Ketika masuk bait Allah dia bilang pada Petrus, kita kan gak perlu bayar. Saya ini penguasa dan pemilik semuanya. Kenapa saya harus bayar? Tapi supaya kita tidak jadi batu sandungan, maka mancinglah kamu di kolam ada 2 koin buat kamu dan saya. Yesus masuk bait Allah aja bayar. Tidak wajib kan? Salam. Ada yang lupa persembahan? Amin. Uangnya lecek. Kita ini budak, bukan hamba yang dibayar. Kita harus sadar itu. Berapa kali kita dibeli? 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Selama Tuhan Yesus sudah membeli kita dan tidak pernah dijual lagi ke iblis dan dosa, maka seumur hidup kita adalah budak Tuhan. Loh, tapi Pak Pendeta ada yang pindah-pindah agama, itu tidak beriman, cuma beragama. Agama bisa pindah 1000 kali, agama apapun. Tapi kalau beriman, Efesus 1 ayat 13-14 nyatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah lepas saudara dan saya kepada dosa dan iblis. Kenapa? Karena Petrus menyatakan walaupun dia pernah menyangkal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah dibeli bukan dengan emas dan perak sedunia. Tapi dengan darah yang sangat mahal. Yaitu darah anak domba tak bercacat. Karena itu Yesus harus disalib matinya. Bisa saja tidak karena kematian kita diselamatkan. Tapi harus lewat kematian. Karena upah dosa ialah maut. Dan dia membayar dosa kita. Dan berkata dalam kalimat ke-6 dalam bahasa Yunani. Tetelestai. Sudah genap, sudah sempurna, sudah selesai. Karena itu urusan kita sebelum diutus. Dengan kebenaran. Kita berurusan dengan kebenaran. Dengan Tuhan. Dan dengan kita sebagai budak.
kita tidak ada lagi hubungan dan urusan dengan dosa. Jangan urusan sama dia lagi. Karena kita bukan hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Hanya kebenaran yang memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Dan menjadikan kita bermakna dan berguna dalam hidup ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara hebat di kantor, hebat di bisnis, hebat di usaha. Tapi pertanyaan saya, dapatkah kita melaksanakannya tanpa nafas hidup dari Tuhan? Tidak. Harusnya kita sadar, gereja bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat bersekutu, tapi tempat kita juga diutus. Karena itu Tuhan menegaskan dalam kalimat berikutnya dalam ayat 21, dia tidak berhenti damai sejahtera bagi kamu, tapi dia menyamakan. Sama seperti Bapa telah mengutus aku. Artinya Yesus itu juga utusan. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita dimuliakan selain orang-orang kudus yang telah diselamatkan. Kita juga disejajarkan statusnya dengan Yesus. Bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan. Karena Bapa mengutus Yesus, Yesus mengambil kita sebagai utusan. Artinya ada segitiga, Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh. Sekarang Bapa, Yesus dan kita sebagai utusan. Sayangnya banyak orang Kristen berpikir, saya jemaat biasa, saya belum diangkat jadi pengurus, saya bukan diaken, saya bukan majelis, saya bukan pengerja. Cukuplah saya beribadah saja. Kalau orang Kristen cuma beribadah, saya pikir ayat ini enggak ada. Memang ada ayat bersekutulah kamu. Ibrani 10:25 ya. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Betul. Tapi itu ayat bersekutu. Tapi ayat bertugas ada di sini. Dan ini sebelum Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dan sebelum naik ke sorga menyediakan tempat untuk mereka dan kita. Begitu pentingnya kalimat ini sehingga Yesus mengulang kembali. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau kamu terima damai sejahteraku, maka kamu kuutus. Kamu pasti enggak ngeluh. Kamu pasti enggak ngomel. Kamu pasti enggak sungut-sungut. Saudara tahu, saudara kalau mau melayani, tolong pikirkan ini. Saya pernah mengalami ini. Saya berpikir kepandaian saya berpikir kemampuan saya. Memang di gereja saya dulu yang pertama kali saya bangun, sekarang ada 21 cabang. Karena kami cabang dari Grace Bible Church Amerika di Dallas. Saya membuat yang baru tahun 2002, Gereja Injil Karunia. Gereja Protestan yang menginjil. Saya dulu mendirikan Gereja Injil Kasih Karunia Indonesia. Saya dianggap paling pintar, saya dianggap orang ya, dianggap paling bisa dan dianggap paling disiplin dan mapan. Tapi setelah saya merenung dalam pelayanan, Tuhan itu sebenarnya tidak mencari kemampuan kita dulu. 2 Korintus 3:5 ayat pegangan saya. Dengan diri kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Kemampuan kami adalah pekerjaan Tuhan. Orang Kristen masih terjebak dengan gelar-gelar rohani, dengan status gerejawi, baru mau melayani. Ayat ini menjadi pegangan mereka juga. Kan yang diutus rasul ya, bukan kita kan. Saya kan bukan rasul. Ini rasul. Tapi benarkah enggak ada untuk kita? Benarkah jemaat ini hanya datang duduk beribadah, memberikan persembahan, dengar firman Tuhan, nyanyi amin amin pulang? Hanya itukah saudara dan saya? Kalau hanya itu maka Kristen tidak berkembang sampai saat ini. Kenapa Kristen bertahan? Bahwa Kristen itu punya 3 tanda, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi dalam penyelidikan tesis saya, ada 1 yang kurang dari orang Kristen, tanda dari Allah, ialah penderitaan karena Yesus. Yohanes 18. Jadi jangan cari kesenangan di dunia ini orang Kristen. Kalau gereja kita diapa-apain, kalau dalam lingkungan kita dicibir, kita disendirikan, kita diisolasi. Itu sudah memang bagian kebenaran kita. Petrus ini menyangkal Yesus karena takut bukan? Amin. Sumpah pocong saya gak kenal dia katanya. Seorang perempuan yang datang dari dialek kamu, dari logat kamu orang Galilea. Kamu sama dengan dia. Petrus bilang sumpah pocong saya gak kenal. Begitu ayam berkokok, Yesus noleh ke dia. Kalau Bapak Ibu ke gereja, penyangkalan.
di Israel. Hanya 8 meter aja. Jadi Yesus di sana, Petrus di sini, Yesus di sini, Petrus di sana. 8 meter aja gak jauh. Jadi waktu Yesus disangkal oleh Petrus itu Tuhan dengar. Tuhan cuma menoleh. Kalau kita bertiga nolehnya gimana? Tunggu lo ya, awas. Gua bangkit, gua embat. Tapi Tuhan cuma menoleh dengan wajah yang sayu. Dalam terjemahan bahasa asli, mohon maaf saya menggunakan pengertian Alkitab dari bahasa asli. Orang-orang di luar itu nggak ngerti bahasa mereka, mereka pakai bahasa mereka. Tuhan Yesus melihat dengan sayu dan pandangan Yesus itu ada psychology of looking. Ada ilmu jiwa melihat dia, tega kamu ya. Dan Petrus menangis terseduh-seduh. Kenapa gua sangkali dia yang memberikan segalanya bagiku. Tapi saudara lihat ketika Tuhan berkata dalam ayat 21, ya, kamu kuutus Petrus dan kawan-kawanmu seperti aku telah diutus Bapa, kamu aku utus. Kita kerjasama. Saudara lihat kalau buka 1 Petrus dan 2 Petrus oleh para ahli bibliologi Alkitab menyatakan the suffering books, kitab atau surat penderitaan. Karena Petrus menulisnya dari dalam penjara di Roma. Dan dia menyamarkan Babylon. Karena semua surat akan diperiksa. Takutnya mendatangkan musuh. Dia bilang apa? Siapapun yang menderita dalam pelayanan bagi Kristus. Itu terus pada jemaat. Dia akan mendapat kasih karunia. Petrus yang tadinya menyangkal takut. Malah takut. Tidak. Dia tidak takut mati. Kalau dalam suratnya. Paulus membunuh orang. Takut agamanya dikalahkan. Tapi Paulus juga dipancung. Yang tidak terkena martir cuma Yohanes. Karena matinya di Pulau Patmos dalam usia tua menjelang 90 tahun. Petrus disalib terbalik. Paulus dipancung. Kenapa orang-orang ini mau mati untuk hal itu? Karena mereka punya damai sejahtera kekal. Bahwa kalau mati pun pulang ke sorga karena Yesus. Karena penebusan dan kebangkitannya. Dan kedua, bangga menjadi utusan Tuhan. Saya bekerja di Yayasan Citra Gembala Bangsa. Saya tidak sebut namanya, salah satu pengurusnya adalah orang terdekat dari pemerintah saat ini. Banyak orang ingin mengambil posisi saya dan dekat dengan pengurusnya. Karena dekat dengan pemimpin tertinggi di Indonesia saat ini. Saya terus bilang mereka, kita ini gak dikenal mungkin oleh Pak Prabowo. Tapi banyak orang yang pengen duduk di situ ya. Lalu saya tanya, siapa yang menciptakan Pak Prabowo Bapak Ibu? Halo? Kenapa kita gak bangga ya dipakai Tuhan? Jangan diem. Saudara tersinggung? Halo, Salom? Saudara tersinggung? Berarti gak punya perasaan dengar firman ini. Harusnya kita tersinggung. Kenapa orang-orang diciptakan Tuhan kita mau mengabdi? Kenapa buat Tuhan pencipta kita gak mau mengabdi? Saya dulu berpikir saya hebat, keluarga saya kaya di Israel. Saudara saya kaya di Australia. Gak ada kebanggaan saya, apalagi mereka gerakan saksi Yehova. Gak hilang kebanggaan saya. Bukan karena saya orang Kristen yang diselamatkan. Dulu saya berpikir kehebatan dunia ini. Saya berbisnis ke Korea, berbisnis ke Inggris. Hebat sekali, tidur di atas uang. Sekarang ini uang yang tidur di atas kita kalau ada. Tapi saya berpikir apa ya kebanggaan dulu itu. Cuma satu, kalau sudah secara kita sadar, kesombongan pribadi. Orang-orang diberikan damai sejahtera dari Allah karena keselamatan kekal. Harusnya punya hati yang mengabdi. Melarikan diri dari dosa seperti Yusuf. Sadar seperti Petrus. Kembali pelayanan seperti rasul-rasul yang lain. Semua berubah. Setelah Yesus naik ke sorga, saudara boleh baca Yohanes yang menulis 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Petrus menulis 1, 2 Petrus. Semua hidup mereka berubah. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah. Bahwa pelayanan dengan Tuhan itu damai sejahtera. Bukan dana sejahtera. Gitu Mas? Dana sejahtera. Damai. Seorang petinggi di PGI mengajak saya waktu pandemi. Pak Pendeta, Paulus kan buat tenda. Kita jual vape yuk. Saya namanya orang kuno. Vape ku apa Mas? Apa Bang?
vape itu anak muda sekarang ngerokok tapi nggak penyakit. Terus saya bilang kalau umpama saya buka counter pendeta Tommy agen vape, kira-kira terlayan saya ngomong apa ya, saya bilang gitu. Marah dia. Kalau kau tidak mau, tidak usah lah kau banyak bicara lah. Ya tuh saya mikir juga ya. Agen vape dari Cina. Tommy Dixon Raga. Lah terlayan saya baca lah. Jualan rokok sekarang ya. Enggak saya bilang maaf aja bang. Udah biar gini aja lah. Tapi saya percaya saya enggak mati karena COVID. Karena saya bukan milik COVID. Saya milik Yesus. Kenapa saudara amin kan? Karena benar kan? Saya enggak mau. Datang lagi. Pak pendeta. Enggak apa-apa, Tuhan enggak larang. Kalau Bapak itu berbisnis. Kan Bapak dulu pebisnis. Jadi enggak mengharap jemaat. Saya bilang memang saya enggak mengharap jemaat. Sampai sekarang saya enggak terima PK. Sejak pandemi. Benar Pak, saya enggak terima PK. Anak-anak dari GBI yang banyak tutup gerejanya di Bekasi. Pak pendeta, pastor kami mau melayani. Boleh, tapi jangan ngomong doktrin di sini. Udah pusing saya banyak doktrin Alkitab aja. Main musik silakan. GBI banyak tutup. Karena ada orang-orang yang sudah setelah pandemi nggak pernah kasih perpuluhan lagi. Ruko dikembalikan. Mereka saya terima pelayanan. Jadi saya tidak terima PK, saya bilang pengurus, bendahara, mereka duluan. Saya berpikir, haruskah saya meninggalkan jemaat dan pelayanan Tuhan hanya untuk sesuap nasi? Istri bilang, kenapa kita jadi susah ya? Mestinya kamu jangan ngomong gitu sayang. Kenapa kita masih hidup? Karena hidup lebih mahal daripada makan kan? Amin? Nah iya, mohon maaf orang Cina ya. Saya banyak teman, sekeluarga juga banyak orang Cina. Kalau mereka masih Konghucu itu kan waktu meninggal itu kan kasih uang-uangan, kasih rumah-rumahan, ditaruh buahnya. Orang mati aja dikasih, bagaimana kita hidup gak dikasih? Kamu ngomong jangan ngomong gitu. Yang kayak Ibu Sumardi dong, gak pernah ngomong apa-apa ibu ya. Iya saya kasih like terus jempol, tapi dia gak pernah kasih kelingking sama saya. Iya tadi saya gak nuntut, saya bilang Bu, Ibu khotbah di mana-mana, Bapak malah gak kelihatan, istrinya terus ya. Saya memang perempuan begitu dari Taman Eden, amin. Bapak Ibu Saudara, saya menutup dengan mengajak. Kalau saya gak ngajak saya salah. Mari terima damai sejahtera Tuhan. Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya damai dengan kita. Karena kalau tidak damai dengan Tuhan, kita musuh Tuhan. Roma pasal 5 menyatakan kita dibuang ke neraka. Tapi damai dengan Tuhan, Roma 5:9 menyatakan kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan barangkali, bukan semoga. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kekal. Semua agama, semua kepercayaan mencari 3. Kebenaran, keselamatan, dan kesejahteraan. Hanya ada dalam Yesus. Keselamatan dia berikan bagi kita. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 57 menyatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Kemenangan yang tidak kita perjuangkan. Karena kemenangan dari maut, Yesus yang bangkit. Dan memberikan damai sejahtera keselamatan bagi kita. Dan yang kedua, Tuhan mengajak kita sebagai hamba-hamba kebenaran. Bapa telah mengutus aku. Aku ini utusan walaupun Tuhan. Tapi kamu juga sama mulianya. Aku juga mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara, siapakah di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini? Saya menutup dengan satu ayat dan saudara boleh nanti berdoa pribadi menyerahkan diri saudara. Adakah pengutusan buat kita? Mari kita membuka ayat terakhir kita Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, ini untuk jemaat. Karena surat ini ditulis kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita ini bukan hanya anak Tuhan, tapi juga hamba Tuhan. Kacung Tuhan. Kita bukan hanya anak Tuhan, tapi juga utusan Tuhan. Saya punya berteman secara rohani
dari GMI juga sejak dia di Jakarta. Saya bilang, Wi, kita ini kayak ke mall kalau ke gereja lain. Tapi ingat, kan punya rumah sendiri. Kalau kamu di mall, kamu tidur nggak di mall? Pulang kan? Di mall lebih lama nggak dengan di gereja Bapak Ibu? Salam. Oh, di gereja apa di mall lebih lama? Jangan ada dusta, ini Paskal loh. Di rumah Tuhan ini. Ibu-ibu terutama, ya pegang 20 barang cuma bungkus 2. Rojali, rombongan jarang beli. Ya kan? Saya 2 menit lagi. Tuhan telah memerdekakan kita. Bukan jadi barang pengangguran, pajangan dan pameran. Bukan. Barang pemakaian Tuhan. Kalau tidak kita sudah dipanggil pulang ke sorga. Saya banyak diajak teman-teman yang mereka sudah sukses. Karena saya dulu memang ambil master manajemen. Tapi saya tidak pakai gelar itu. Saya lebih gampang dan lebih senang. Lebih sukacita dan damai. Saya pakai MTH. Bagus kalau nggak ditaruh di sini. Karena MTH bukan untuk pamer Master of Theology. Tapi manusia tulus hati untuk melayani. Kalau cuma tulus nggak melayani juga salah. Hanya orang tulus, hanya orang tahu diri, hanya orang berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan jiwanya kekal. Bukan sementara, ku abdikan diriku kepadamu. Kalau di sana jadi direktur keuangan, Mbok ya jadi bendahara di sini. Ada yang punya perusahaan bisnis. Kalau di sana saudara jadi direktur keuangan, di sini jadilah bendahara. Ada artis di sini, jangan cuma nyanyi untuk dapat uang, nyanyi juga untuk Tuhan dapat upah. Yang main band tadi semua punya talenta. Pernah rekaman? Sudah pernah rekaman? Halo? Ada? Berapa yang like dan subscribe? Ada? Gak ada, salah Anda jawab. Tuhan subscribe di sana dan salah ngomong memang ya. Kudu PA berarti ya. Nah iya, saudara nyanyi di sini tuh di sorga dicatat. Apapun dicatat. Termasuk yang ngantuk pada saat ini. Tolong jangan ngantuk. Karena saya tidak bertanggung jawab ketika malaikat tidak membangunkan Anda. Sudah cukup kenceng nih kecil-kecil ini. Ya, jangan ada yang mengantuk. Saya takut malaikat ada yang sinis. Gak usah dibangunkan Tuhan. Memang dia tukang tidur di gereja. Jadi batu sandungan udah pulang aja. Saudara direkam. Loh, kita tadi direkam gak ini? Apa saudara pikir teknologi di bumi ini lebih hebat dari di sorga? Direkam tadi di sini, termasuk yang lagi mikir, lama banget tuh pendeta ngomong. Iya, direkam loh saudara. Direkam loh, hati-hati ya. Tapi saya udah mau nutup. Bukan soal jam, tapi harus jelas. Mari Bapak Ibu, udah gak usah jual mahal sama Tuhan. Saudara, tidak murah. Telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Kalau Anda jadi pemain musik, tidak direkam di bumi ini. Tapi direkam di sorga. Saudara yang melayani dengan rendah hati dan damai sejahtera. Dicatat semua di surga. Tidak ada catatan yang terhilangkan. Karena Tuhan punya microchip itu. Bukan lagi terabyte. Bukan lagi nanobyte. Tapi hyperbyte. Dicatat semua. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu sebagai penutup. Setelah kebangkitan Yesus diberitakan dalam 1 Korintus 15. Kitab yang paling lengkap berbicara kebangkitan tubuh. Baik Yesus maupun orang percaya. Paulus dengan indah menutupnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pak Pendeta, ada enggak jemaat yang datang pada Bapak atau Ibu pengurus? Tolong saya dijadwalkan melayani. Ada yang begitu? Ada ya? Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Itu orang yang sadar dipakai oleh Tuhan. Bukan barang pajangan, pameran, dan pengangguran. Lain di gereja saya. Kok saya lagi yang nyanyi pendeta? Mau diangkat lehernya oleh Tuhan? Enggak. Ya kan lehernya menyanyi. Di luar menyanyi karaoke. Di rumah nyanyi karaoke. Di HP nyanyi karaoke. Di gereja. Salom yang belakang. Senyum dong, aku jadi takut dilihat begitu. Semua dingin, kapan ini selesainya kecil-kecil lama amat. Mari. Oke,
saya mau ngomong soal Bapak John Wesley. Saya belajar sejarah Biblika. Salah satu tokoh saya dalam denominasi Metodis. Beliau adalah pendiri gereja Metodis sedunia. Benar? Kedua, penginjil terkenal di Inggris. Kenapa? Dengar ceritanya. Dia jalan di satu lorong dan banyak pemabok. Lalu dia menginjil. Pemabok-pemabok itu mau lempar dia pakai botol. Dalam sebuah lorong di London, ya, jangan pikir mereka maju-maju. Banyak juga tempat-tempat tersembunyi yang miskin. Karena mereka mau hidup miskin supaya dikasih dana sosial. Tibalah dia pada seorang yang sudah pemuda yang mabok. Kemudian ditawarkan Yesus dan keselamatan oleh Bapak Wesley. Saya mau ngomong sama kamu. Saya tidak suruh kamu berhenti mabok. Tapi kalau kamu percaya, kamu akan berhenti sendiri. Pemuda bilang apa? Kamu siapa? Saya pendeta John Wesley. Urus aja umatmu, urus aja jemaatmu. Jangan urus kami. Kamu gak pernah kasih kami minuman. Kurang ajar. Kurang ajar. Kalau pendetanya Pak Sumari biar orang Jawa mungkin ditendang juga kali ya. Apalagi saya orang Timur. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh Pak John Wesley? Saya mau ngomong kamu supaya gak mati ke neraka. Karena gak bisa kamu bawa botol ke neraka. Itu yang diinjili dia kaget. Kenapa galakan dia? Biasa kan orang mabuk takut kan? Ditakutin kan? Pak John Wesley tendang dia. Bangun dengar Injil, bangun dengar Injil, bangun dengar Injil. Akhirnya pemuda itu ngedengerin aja. Dan saudara 2 minggu berikut dia masuk gereja Pak John Wesley. Tepuk tangan untuk beliau. Itu bapak saudara pendiri gereja Metodis sedunia. Gak baca sejarah ya? Gawat juga ini. Kalau GKJ Kiai Sadrak ya, sudah pernah ke sana dulu. Dengar baik-baik, kalau gak percaya buka AI atau buka Mbah Google. 3 pesanan Paskah dari Bapak Pastor atau Pendeta Besar John Wesley. Paskah ada 3, yang pertama dibangkitkan untuk keselamatan. Yang kedua dibangkitkan untuk hidup baru dari hati yang suci. Dan yang ketiga merelakan kaki untuk memberitakan Injil dan diutus menjadi pelayan Tuhan. Kalau saya berbohong, saudara boleh telepon saya. Tapi buka saja AI, pesanan Paskah 3 itu oleh Bapak John Wesley. Yang mendirikan gereja Metodis sedunia. Termasuk yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau membangkitkan rohani kami. Dan menjadi milikmu bukan barang pajangan, pameran dan pengangguran. Tapi menjadi utusan. Melayani bukan dilayani. Karena lebih mulia melayani daripada dilayani. Lebih mulia memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadikan umatmu GMI damai sejahtera yang telah engkau damaikan sejahtera dengan mereka. Dan dengan kami semua untuk menyerahkan diri. Melayani di dalam gerejamu baik ke dalam maupun keluar. Hamba-Mu serahkan umatmu ini. Termasuk pendeta kami, sesepuh kami, pendiri kami, pemuda kami, guru-guru sekolah minggu, ketua pengurus, majelis, diaken, pengerja. Termasuk anak-anak sekolah minggu kami. Pakailah kami semua Tuhan. Bukan hanya sebagai umat-Mu yang beribadah dan bersekutu. Tapi juga memberikan diri menjadi utusan untuk melayani. Karena kami tahu jeripaya kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Dan dinikmati banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Tommy yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama hari ini juga diberkati lewat persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan untuk menyampaikan pujiannya.
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Hari Paskah. Puji Tuhan, tetap semangat terus untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Tetap setia mengasihi, tetap setia melayani Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini tiba waktunya kita akan persembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menyampaikannya dengan ucapan syukur kepada para petugas. Saya undang kita semua boleh maju ke depan. Sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah terindah yang Kau berikan Tuhan. Anugerah terbesar yaitu keselamatan Tuhan yang telah Kau anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, tiada cukup Tuhan setiap puji-pujian, tiada pernah cukup setiap kata-kata Tuhan untuk menggambarkan betapa besarnya karya-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini dengan segala kerendahan hati kami rindu untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh melihat setiap ketulusan hati kami, dan biarlah sungguh setiap persembahan yang kami sampaikan ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh sungguh berguna Tuhan, dikelola dengan sedemikian rupa untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, rayakan. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan Tuhan kita. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Semua rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ayo kita semua bangkit berdiri. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Semua rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup Katakan selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi marilah. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus. Rayakan Yesus Rayakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita menutup ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber
kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan, biarlah kita juga boleh alami dalam kehidupan kita. Melalui kebangkitannya kita hidup dalam hidup yang baru dan kita boleh mengerjakan dan pergi untuk diutus oleh Tuhan melakukan bahagian yang dipercayakan kepada kita. Pergilah, kerjakanlah apa yang Tuhan inginkan dari engkau dan biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dan memakai seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu, itulah yang senantiasa memelihara, dan itulah yang senantiasa menyertai kamu untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadamu. Sehingga melalui kehidupan kita Tuhan dipermuliakan dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua kita katakan, bagi Dia yang bertahta. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Segala puji. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Sekali lagi, bagi Dia yang bertahta. Dia yang bertata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Jemaat, dipersilakan duduk, mengambil sikap satu. Amin, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Allah bangkit. Selamat Hari Raya Paskah buat kita semua jemaat. Saya masih mengundang kita semua untuk tetap tinggal ya di dalam ruangan ibadah kita sejenak. Kenapa? Karena hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Mungkin jemaat sekalian hari kemarin sudah melihat ya beberapa video storytelling dari anak-anak sekolah minggu. Kita boleh berikan apresiasi dulu yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu kita. Nah, tentunya dari para jemaat sekalian, para orang tua, om, tante, oma, opa, bahkan segenap hamba Tuhan sudah berpartisipasi ya dalam
menilai anak-anak sekolah minggu yang tentunya semuanya hebat-hebat, keren-keren ya. Nah, untuk lebih lengkapnya hasilnya seperti apa, saya ingin mengundang perwakilan dari guru sekolah minggu Kak Arni untuk boleh maju ke depan dan membacakan hasil pengumumannya. Berikan tepuk tangan buat Kak Arni. Ya, Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk partisipasinya yang sudah vote video dari anak-anak sekolah minggu. Dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk 4 orang yang sudah berkontribusi. Nah, kemarin kami sudah mengumpulkan hasil votingnya. Jadi terima kasih untuk 34 orang yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu. Mana nih 4 orang? Kita suruh maju ke depan dulu 4 orang sini supaya orang tua melihat anak-anak yang sudah berapresiasi mempersiapkan diri mereka. Ayo maju. Ya, sini maju. Bapak Ibu sudah diumumkan kepada anak-anak dan juga kepada orang tua, dari semua peserta yang ikut storytelling hanya ada 2 pemenangnya. Siapakah pemenangnya? Nah, tapi kami juga menghargai anak-anak sekolah minggu yang sudah berpartisipasi. Jadi adik-adik nanti dapat hadiah semua ya. Iya, Edgar udah senang dia. Untuk pemenang pertama, untuk pemenang kedua ya. Pemenang kedua dengan hasil voting sejumlah 11 orang dimenangkan oleh siapa? Edgar. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat ya sama-sama video daripada 2 pemenang. Kemudian pemenang pertama dengan 14 voting diraih oleh adik kita yang bernama Joy. Nah, untuk Summer dan untuk Tasya akan tetap ya kita apresiasi untuk kontribusinya. Berikan tepuk tangan untuk Tasya dengan Summer. Bapak Ibu, kita akan lihat seperti apa storytelling daripada adik-adik sekolah minggu pada Boksu. Dari Boksu kepada adik-adik sekolah minggu. Ayo maju ke depan. Ayo. Boksu Sumardi, yuk. Salah. Bersenang-senang. Ke Joy. Yuk maju ke depan, juara pertama, kedua, dan Summer dan Tasya juga maju. Kemana tuh? Ya. Ya, inilah storytelling terbaik yaitu Joy. Silakan berikan tepuk tangan untuk Joy. Kemudian Edgar. Ya. Dek-dek. Mendekat Tasya. Dan apresiasi untuk Tasya, ya. Dan apresiasi untuk Summer. Sudah, silakan. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, jemaat sekalian, sudah boleh kembali. Ibadah kita dan pengumuman kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, silakan bersalam-salaman. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat Paskah.